Hai kalian semua, berjumpa lagi dengan Ibu Guru Rima. Nah, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap harus selalu semangat. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai tema kegemaranku. Subtema, gemar membaca, dan pembelajaran yang keenam. Nah, pada pembelajaran keenam ini, kita akan belajar bersama mengenai menghitung banyak suku kata. Kemudian kita juga akan belajar membaca pola bilangan dan menceritakan pengalaman. Nah, sekarang siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian, kita belajar bersama. Selamat belajar. Ayo sekarang saatnya kita mengamati gambar yang ada di buku kamu. Nah, Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Nah, kata terdiri dari suku kata. Nah, suku kata pernah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang hitunglah jumlah suku kata, kata-kata yang ada di dalam buku kamu. Nah, misalnya kata buku, itu suku katanya adalah bu dan ku. Jadi suku katanya ada 2. Ya, kamu isi di dalam kotak itu angka 2. Kemudian kata babu. Kata babu mempunyai suku kata ba dan bu. Jadi ada 2 suku kata. Kemudian ada kata sekolah. Sekolah terdiri dari suku kata ko dan lah. Kemudian ada kata sebelah. Nah, kata sebelah terdiri dari suku kata se, be, dan lah. Kemudian ada kata pelajaran. Nah, pelajaran terdiri dari suku kata pe, la, jar, dan an. Nah, kemudian ada kata pelataran. Nah, kata pelataran terdiri dari suku kata pe, la, tar, dan an. Nah, kamu boleh menghitung suku katanya. Nah, dan kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama. Nah, sekarang kamu boleh berlatih membacanya sesuai dengan bunyi. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Nah, sekarang ayo kita membaca bersama dengan Siti. Ikuti Bu Guru Rima ya. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, cerita tadi menggambarkan bahwa membaca itu sangatlah penting. Nah, begitu juga dengan kamu, supaya kamu rajin membaca. Nah, tadi dari cerita tadi siapa yang menjadi guru di hutan? Yuk, kamu boleh menjawabnya dan mengisinya. Siapa yang tidak mau belajar membaca tadi dalam cerita itu? Kemudian, mengapa si putih tersesat? Kamu tentunya sudah bisa menjawab karena kamu sudah membaca ceritanya. Nah, kalian tentu ingin pandai membaca. Nah, membaca membuat kita tahu banyak hal. Nah, membaca merupakan jendela atau sumber ilmu. Jadi kita jangan malas untuk membaca. Sekarang coba kamu amati. Siti senang membaca cerita si putih. Nah, Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain. Kata-kata yang hampir sama bunyinya. Nah, sekarang ayo kita bantu Siti.
kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu pada cerita si putih tadi. Nah, kemudian kita hitung banyak suku katanya. Misalnya ada kata burung, suku katanya ada 2. Nah, kata lain yang bunyinya hampir sama dengan kata burung adalah kurung. Nah, kemudian kata membaca itu ada 3 suku kata, mem, ba, dan ca. Nah, kemudian kata lain yang hampir sama bunyinya adalah membawa. Nah, sekarang coba kamu lakukan bersama dengan Siti sesuai dengan bacaan yang kita baca tadi. Ayo kita lakukan. Membaca harus kita lakukan setiap hari. Nah, sekarang coba kamu amati gambar yang ada di buku kamu. Benny dan teman-teman belajar membaca pola. Nah, kamu perhatikan pola gambar yang ada di buku kamu. Nah, coba lihat di situ ada gambar bola. Polanya adalah bola kecil, bola sedang, bola besar. Kemudian dan berikutnya, pola kecil, bola sedang, dan bola besar. Kemudian polanya sama, bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Itu adalah pola dengan perbedaan ukuran. Nah, kemudian ada juga pola berdasarkan perbedaan warna. Lihat ada gambar tabung, biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Itu adalah gambar pola berdasarkan perbedaan warna. Kemudian ada lagi pola dengan perbedaan jenis benda. Misalnya di situ ada contohnya buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Nah, itu adalah gambar pola yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Benny dapat membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Benny menebak benda apa yang belum ada. Nah, sekarang saatnya kita berlatih bersama Benny. Mari kita melengkapi pola yang ada di buku kamu. Gambar apa yang belum ada? Nah, kamu boleh mengisinya, kamu boleh menuliskannya sesuai dengan pola gambar yang sudah ada. Mudah bukan? Ayo kita lakukan sekarang. Benny semakin rajin berlatih. Nah, Benny berlatih membaca pola gambar. Nah, sekarang ayo kita mencoba membantu Benny menyelesaikan soal yang ada di buku kamu. Lengkapi pola gambar yang ada di buku kamu. Nah, di situ ada gambar bola kasti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, untuk gambar berikutnya, untuk pola berikutnya, kamu boleh melengkapinya. Mudah bukan? Kamu boleh melakukannya, kamu boleh mencobanya. Nah, coba kamu perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan buku kamu. Siti menceritakan pengalamannya, pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita tentang binatang. Nah, kamu juga tentunya punya pengalaman pada saat kamu membaca bersama anggota keluargamu. Nah, siapa yang menemani kamu membaca? Kamu boleh menceritakannya. Nah, kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah dari Tuhan karena kita dapat berkumpul bersama keluarga kita. Nah, kita harus tetap mensyukurinya. Nah, sekarang kamu boleh mencoba menceritakan pengalamanmu kepada teman maupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Mudah bukan? Ayo sekarang kamu lakukan. Nah, tadi kita sudah belajar bersama mengenai menghitung banyak suku kata. Kita juga sudah belajar membaca pola bilangan.
dan kita sudah belajar menceritakan pengalaman kita bersama anggota keluarga. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Guru Rima sampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kamu. Nah, sekarang saatnya Ibu Guru Rima undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.